Bulan sudah berganti, apakah ada ponsel baru yang kalian nanti? Di bulan ini beberapa brand besar seperti Realme, Infinix, Asus, dan Xiaomi meluncurkan smartphone andalannya. Mereka datang dengan berbagai fitur menarik yang menyasar aneka segmen tanpa berlama-lama. Berikut ini beberapa handphone atau HP terbaru yang rencananya diluncurkan pada November 2022 beserta perkiraan harganya. Yang pertama ada Poco M5 series. Poco M5 dan Poco M5s resmi diluncurkan ke pasar global. Ponsel ini sama-sama mengusung chipset MediaTek Helio G series dan baterai 5000 mAh. Poco M5 muncul dengan layar LCD berukuran 6,58 inci, resolusi Full HD plus refresh rate 90 Hz. Poco M5 memiliki kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel di bagian belakang. Sedangkan kamera depannya beresolusi 5 megapiksel berdesain water drop atau poni tetesan air. Poco M5 disokong chipset MediaTek Helio G99 yang dipasangkan dengan RAM 4GB dan 6GB dan ROM 64 serta 128GB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan charger 18 watt. Fitur lainnya adalah dual SIM, internet 4G, hingga slot microSD. Sementara untuk versi Poco M5s spesifikasinya mirip 100% dengan Redmi Note 10s, tidak ada perubahan spesifikasi. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Realme 10 4G. Realme 10 4G mengusung layar berpanel Super AMOLED, refresh rate 90 Hz yang berdiagonal 6,4 inci. Beralih ke bagian punggung, Realme 10 memiliki kamera yang utama 50 megapiksel serta makro 2 megapiksel. Realme 10 4G ditenagai oleh MediaTek Helio G99 dengan arsitektur 6 nanometer. Chip dipadukan dengan dua varian RAM dan memori internal, yaitu 4/128GB dan 8/128GB. Baterai yang dimiliki Realme 10 4G sebesar 5000 mAh dengan keluaran daya 33 watt fast charging. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang ketiga ada Redmi Note 12 Pro. Redmi Note 12 Pro memiliki ukuran layar, resolusi, dan refresh rate yang sama dengan Redmi Note 12 regular. Hanya saja jenis layar ponsel ini sedikit lebih mumpuni karena mengadopsi OLED, yang diklaim memiliki lebih dari 1 miliar warna dengan brightness mencapai 900 nits. Redmi Note 12 Pro dibekali dengan 3 kamera belakang yang dimuat dalam modul persegi, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Ada pula kamera selfie 16 megapiksel yang dimuat di modul punch hole. Pada sektor performa, Redmi Note 12 Pro mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 1080 5G yang dikombinasikan dengan RAM 6/812GB dan storage 128 dan 256GB. Kapasitas baterai Redmi Note 12 Pro sama dengan Redmi Note 12. Namun pengisian baterai ponsel ini akan lebih cepat lantaran mendukung pengisian daya mencapai 67 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Xiaomi 12T. Xiaomi tampaknya tengah mempersiapkan smartphone terbarunya untuk pasar Indonesia. Pada bagian depan, perangkat tersebut tampaknya akan menampilkan layar AMOLED 120 Hz yang memiliki resolusi Full HD+. Selain itu, panel layar ini juga akan terintegrasi pemindai sidik jari di dalam layar. Sementara itu, bagian belakang diperkirakan menampilkan pengaturan 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel. Yang merupakan sensor Samsung ISOCELL HM6. Sementara untuk versi Pro-nya lebih ganas lagi memakai kamera utama 200 megapiksel. Dengan lensa sensor Samsung ISOCELL HP1 mirip Infinix Zero Ultra. Model Xiaomi 12T tampaknya akan dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Chipset tersebut akan berbasis proses 5 nanometer. Sementara untuk versi Pro-nya lebih buas menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang mana lebih baik dari Dimensity 8100. Chip MediaTek baru itu akan dipasangkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Xiaomi 12T ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh, fast charging 120 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang kelima ada Asus Zenfone 9. Asus Zenfone 9 mengusung layar AMOLED dari Samsung berukuran 5,9 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya punya refresh rate 120 Hz
dan mendukung HDR10+ lengkap dengan intensitas cahaya hingga 1100 nits. Cakupan warna yang luas dan berkualitas serta telah dilapisi oleh Gorilla Glass Victus. Asus Zenfone 9 jadi smartphone flagship paling kecil lantaran prosesornya menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 serta RAM 8-16 GB dengan penyimpanan internal 128 dan 256 GB. Terkait dengan perekaman, terdapat dua kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Khusus kamera utama didukung oleh sistem penstabil gambar berbasis gimbal yang diklaim lebih baik dari OIS Optical Image Stabilization. Di bagian sudut kiri atas layarnya tersimpan lubang kamera yang menjadi tempat bagi kamera selfie 12 megapiksel. Asus Zenfone 9 ditopang oleh baterai dengan kapasitas 4300 mAh, fast charging 30 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang keenam ada Realme 10 Pro Plus. Realme Indonesia bakal segera meluncurkan ponsel terbarunya, Realme 10 Pro Plus, ke pasar Indonesia. Pada bagian layar perangkat teranyar Realme itu mengadopsi layar AMOLED 6,7 inci yang memiliki resolusi Full HD+. Layar ini mendukung refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Di bagian atas tengah atas layar, terdapat modul alias poni bergaya ala pancol yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Kedua kamera itu masing-masing memiliki resolusi 108 megapiksel dengan fitur OIS camera yang resolusi kamera sangat tinggi. Realme 10 Pro Plus mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 1080 yang dipadukan dengan RAM 8 dan 12 GB, serta internal 128 dan 256 GB. Pada aspek daya ponsel ini ditopang dengan baterai berkapasitas jumbo 5000 mAh yang mendukung teknologi pengisian cepat berdaya 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang ketujuh ada Tecno Camon 19 Pro. Tecno nampaknya masih akan meluncurkan smartphone baru lagi untuk mid-range level. Setelah merilis Tecno Pova 4, ada satu lagi produk Tecno yang baru-baru ini muncul di situs TKDN. Untuk spesifikasinya, Tecno Camon 19 Pro Mondrian memiliki layar berukuran 6,8 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz. Layar itu memiliki sebuah pancol yang menampung kamera selfie 32 megapiksel. Punggung yang bisa berubah warna-warni tersebut dihiasi dua buah modul kamera belakang berbentuk lingkaran. Modul tersebut menjadi rumah dari tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel sensor ISOCELL RGBW, kamera portrait 50 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk dapur pacu, Tecno Camon 19 Pro Mondrian mengandalkan chipset MediaTek Helio G96, dipadukan dengan RAM 8 GB serta penyimpanan media 128 GB. Untuk software, Tecno Camon 19 Pro Mondrian sudah menjalankan sistem operasi Android 12 yang dilapisi antarmuka iOS 8.6. Ponsel ini ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat fast charging 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang kedelapan ada Infinix Note 12 Pro 5G. Panel yang digunakan Infinix Note 12 Pro 5G bertipe AMOLED berukuran 6,7 inci. Layar tersebut dapat menampilkan grafis resolusi 1080x2400 piksel dan diberikan pelindung dari Corning Gorilla Glass 3. Infinix memberikan kamera resolusi cukup tinggi untuk perangkat Note 12 Pro 5G. Terdapat lensa wide resolusi 108 megapiksel dengan sensor PDAF untuk kamera utama. Kemudian kamera tersebut bersanding dengan 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera kedalaman. Adapun untuk kamera selfie menggunakan lensa wide resolusi 16 megapiksel. Hal yang tentu disorot pada smartphone Infinix Note 12 Pro 5G ada pada bagian dapur pacu. Untuk chipset smartphone tersebut menggunakan MediaTek Dimensity 810 dengan fabrikasi 6 nanometer. Untuk kapasitas RAM dan penyimpanan, smartphone tersebut memiliki kapasitas memori internal sebesar 8/128 GB. Infinix Note 12 Pro 5G dibekali dengan baterai berdaya 5000 mAh. Kemudian perangkat tersebut dibekali dengan pengisian daya cepat berkekuatan 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Oke, itu dia tadi beberapa ponsel yang bakal launching di Indonesia bulan November sampai Desember. Beberapa daftar ponsel yang ada di daftar kami pastikan rilis November, ada juga yang Desember 2022. Karena smartphone yang kami bahas ini sudah masuk sertifikasi TKDN Indonesia.
Tinggal menunggu launching resminya saja oleh pihak ofisial brand tersebut.